Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Alfida dengan nomor induk mahasiswa 1520029 dari kelas HTNA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kaidah-Kaidah Siasah Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi terkait dengan kaidah-kaidah siasah syariah. Yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih bidang siasah. Yang kedua, integrasi dan interkoneksi antara agama dan politik di negara Indonesia. Dan yang ketiga, materi tentang Omnibus Law Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang Dusturiah. Materi yang pertama terkait dengan kaidah-kaidah fikih bidang siasah. Fikih siasah sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tata negara atau manajemen negara menurut Islam, yang meliputi beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan hubungan antar golongan atau antar negara. Dalam pembahasan fikih siasah, beberapa kaidah fikih bidang siasah itu terbagi menjadi 3, yaitu aspek dusturiah, maliyah, dan dauliyah. Aspek atau siasah dusturiah yaitu konstitusi, membahas masalah tentang perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Kemudian siasah maliyah atau keuangan. Siasah ini membahas tentang anggaran dari pendapatan dan belanja negara, termasuk pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Yang terakhir dari kaidah-kaidah fikih di bidang siasah yaitu siasah dauliyah atau hubungan internasional. Siasah ini menyangkut prinsip-prinsip yang membimbing hubungan suatu negara Islam dengan negara-negara lain, termasuk perdamaian, diplomatik, dan kerjasama internasional. Adapun ruang lingkup kaidah-kaidah fikih bidang siasah menurut Abdurrahman Taj yaitu dibagi menjadi 7 bidang, yaitu antara lain siasah dusturiah, tasyri'iyah, qodhoiyah, idariyah, maliyah, tanfiziyah, dan kharijiyah. Untuk materi yang kedua yaitu tentang integrasi dan interkoneksi agama dan politik di negara Indonesia. Integrasi mencakup dan mengacu pada proses menghubungkan atau menggabungkan 2 atau lebih komponen, elemen, atau sistem menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Serta negara Indonesia menggunakan dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Tetapi terkadang muncul ketegangan ketika prinsip-prinsip agama tersebut bersinggungan dengan kebijakan politik. Untuk menangani kebijakan politik tersebut, pemerintah dan lembaga-lembaga negara berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan politik tidak diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, dan keberagaman di Indonesia itu dihargai
sebagai kekayaan nasional. Keberagaman formulasi tentang hubungan antara agama dan politik terjadi di beberapa negara lain, tergantung pada ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Kemudian ada pemahaman terkait dengan istilah agama, yaitu disebut dengan istilah ad-din. Istilah tersebut bisa menimbulkan kekacauan nalar tentang hubungan antara agama dengan politik. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut mengenai istilah agama atau ad-din, kita perlu memahami makna dan hakikat dari negara tersebut. Nah, memasuki materi yang ketiga, yaitu Omnibus Law Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang Dusturiah. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Yang pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis normatif. Yang pertama yaitu berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasi dalam struktur hukum nasional. Yang kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini masyarakat Muslim memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim di negara Indonesia. Menurut siasa Dusturiah, pembentukan Omnibus Law masih kurang dikarenakan pembentukan suatu undang-undang harus mencakup tahap-tahap perencanaan dan persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, penyebaran, pengundangan dan penyebaran. Pembentukan Omnibus Law Indonesia belum mencapai tahapan-tahapan tersebut yang saya sudah sebutkan tadi, karena tidak ada transparansi bagi masyarakat untuk menilainya. Dengan kata lain, hal tersebut ini bertentangan dengan dasar-dasar doktrin politik Dusturiah. Nah, oleh karena itu, kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak lebih diutamakan dalam siasa Dusturiah ini. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.